Ya, Pak Freddy, silakan. Ya, terima kasih Pak Dim. Mohon izin Pak. Sebenarnya ini saya mau diskusi sebenarnya sih Pak Dim, mau minta pendapatnya Bapak. Karena begini Pak, kemarin saya ada pembekalan sesuatu, jadi ada sedikit menggelitik dari Dirjen Kemendikbudristek bahwa setiap riset itu jangan hanya ujung-ujungnya setelah selesai itu hanya sebatas paper, gitu, hanya sebatas paper dan artinya tidak jadi implementasi dan tidak ada kemanfaatannya, gitu kira-kira yang saya tangkap. Nah, yang pertanyaan saya bukan ke arah ini Pak Adim, kan kita tahu sekarang banyak perdebatan di masyarakat mengenai vaksin Nusantara gitu, Pak Adim. Mungkin saya belum terlalu banyak melihat referensi-referensi atau diskusi-diskusi atau ahli-ahli mengenai vaksin Nusantara ini. Tetapi secara realitanya itu sudah banyak yang udah banyak digunakan gitu. Nah, saya kadang berpikir apakah ini pseudoscience atau memang data science atau sains yang benar-benar sesuai riset gitu. Nah, gitu Pak Di. Nah, apakah ini bisa digolongkan memang riset yang gagal atau seperti apa ya Pak ya? Karena secara penjelasan antara titik temunya antara pemerintah dengan orang pengembang pun tidak ada kelihatan gitu Pak. Jadi kita pun mau kadang-kadang kita berpikir ya nanti penelitian kita ini bisa-bisa juga nanti akan tertolak juga, gitu. Artinya tidak bisa diterapkan, artinya tidak bisa akan uji coba gitu. Nah, secara ilmu filsafat kan memang harus bisa diuji coba dan kemanfaatannya testable, dibuktikan secara empirik, gitu, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana ya Pak ya kalau kita menanggapi hal tersebut? Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, gimana? Mau ada yang nanggapi dulu? Ya Allah ya. Saya tapi senang Pak Freddy. Jadi ada sudah kritis ya. Dari Pak Freddy dari mana Pak? Kalau saya untuk ngajarnya di Universitas Mercu Buana Pak, Jakarta. Wah, mantap ini. Dosen. Jurusan apa Pak? Di program teknik elektro Pak. Nah, gitu. Jadi sasaran awal dari mata kuliah filsafat sains ini kayaknya udah mulai tercapai bahwa Bapak Ibu-ibu mulai lihat gitu kan, dan kita tidak terlalu terpasung oleh bidang kita elektroinformatik. Yang betul itu kalau kata kalau ukur tuh jadilah generalis dulu gitu, jangan super spesialis, karena bahaya sekali orang spesialis yang nggak nggak nyambung ya, nggak nyambung dengan society-nya, keterhubungan Pak, connectivity. Ketika belajar filsafat sains dan menghubungkan tergelitik dan mau berpikir vaksin Nusantara itu perlu kita apresiasi ya, bagus sekali. Kalau yang cuek kan gini, emang urusan gua apa? Bidang saya kan elektroinformatika. Nah, Bapak, Ibu-ibu ya, saya pertama COVID langsung sampai sekarang udah jadi berapa ada publikasi itu, 2 publikasi, 1 jurnal ya. Itu dinamika COVID ya. Tapi kebetulan itu pakai Lyapunov, pakai metode nonlinier. Saya mulai berinteraksi dengan ahli-ahli pandemologi dan epidemiologi. Pak Dim, ini model Bapak ini kompartemennya sedikit kurang teliti. Bapak yang saya mau ajukan itu bukan masalah nilai ketelitiannya. Terus apa Pak? Saya menawarkan nilai baru untuk epidemiolog, namanya stability. Dan konsep generalized energy dari Lyapunov itu lebih penting untuk bukan lebih penting. Satu hal yang cukup penting juga untuk memanage epidemiologi itu adalah konsep dia itu jenis kestabilannya apa. Seberapa stabil nanti ketika kita merasa sudah mulai aman seperti ini. Tadi saya dialog sama istri saya, dia mau acara berapa tahun duka cita
wafatnya ayah mertua saya, ayah istri saya. Saya tanya di kampung itu ada kayak acara pertemuan fisik selamatan tuh ada. Saya bilang jangan ikut selamatannya, datang saja tetap pada hari yang lain, ziarah ke ayah, tunjukkan eksistensi kepada ibu, tapi jangan ngumpul gitu. Kerumunan masih nggak boleh. Jadi menurut stability teori itu batas kita kestabilan menuju penyakit kehilangan itu masih sangat tipis gitu, sangat rentan ya, dan secara dinamika sel itu bisa balik ke domain of instability. Kita korban jiwa bisa jauh lebih banyak dari Juli kemarin. Ini ngobrol ke sana kemari dulu Pak Freddy. Tujuannya kan Bapak tentu sudah tahu kalau orang ngobrol ke sana kemari karena nggak ingin jawab pertanyaan Bapak ya. Oke, gini ya. Ini menarik tapi memang ini bisa jadi topik seminar Bapak gitu. Kalau Bapak atas Universitas Gadjah Buana atau apa gitu ngadain seminar ini, saya diundang speaker lah, mau saya itu. Tapi di sana ada epidemiolog apa, tapi saya ingin memberikan kerangka teoritis dulu. Ini penting. Penting, tapi menyakitkan karena itu sebetulnya saya itu malas diskusi vaksin Nusantara. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu ya. Dan saya akhirnya harus mengungkap juga. Ya. Dalam filsafat sains itu mutakhir itu ya kalau Bapak. Sebetulnya mulai Thomas Kuhn itu sudah dimulai. Tapi ada seorang filsuf yang dasar, misalnya kayak Michael Foucault, gitu ya. Tulisannya Michael Foucault, gitu ya. Itu dia punya analisa khusus tentang power ya, kekuatan. Sejarah ilmu itu kalau ya mengikuti apa ya analisisnya Thomas Kuhn, mengikuti sejarah sains dan lain-lain itu dipenuhi dengan intervensi kekuatan atau power. Ya. Nah, tadi kan kita sudah punya 4 teori kebenaran ya Pak Freddy ya. Iya Pak. Betul ya. Iya Pak. Nah, nanti pseudoscience dan lain-lain itu bisa kita lihat, kita analisis lebih jernih ketika kita menggunakan filosofi kritis dari Karl Popper. Insya Allah bisa. Dan kita bisa mencoba mengumpulkan bukti-bukti apakah vaksin Nusantara itu sains atau pseudoscience. Atau seberapa kuat argumen yang mengatakan dia sains, seberapa kuat dan seberapa banyak argumen yang menyatakan dia pseudoscience. Itu satu hal. Nah, hal lain, kebenaran itu bisa buy-in, dibeli atau enggak di masyarakat, itu ternyata Pak, ini sudah hal lain yang kita bedakan. Jadi ini masalah dia sains dan pseudoscience itu satu hal. Masalah dia dianggap sains atau pseudoscience di masyarakat itu hal lain. Ini ada proses transformasi di pembahasan filosofis saintifik murni dan kebenaran yang diterima di masyarakat. Nah, yang ingin saya katakan, aljabar of power ya, atau game of power itu kadang lebih menentukan pemenang. Contohnya begini, menurut saya Einstein mengatakan bahwa bom atom itu nggak mungkin dibuat. Saya setuju dengan Einstein. Teori kebenarannya kebenaran kemanusiaan. Nggak usah pernah mikir lah buat bom atom.
Tapi Game of Power mengatakan lain, gitu kan? Teknologi sesadis apapun harus dibuat untuk syahwat kekuasaan. Dan sudah menang, bom atom sudah ada, dan sekarang berlanjut nggak karu-karuan. Amerika stres sendiri, setiap lihat Korea Utara mencoba bom dia stres. Sekuat apapun satu aja bomnya masuk ke New York selesai. Sekarang Israel lagi pusing karena budgetnya Iron Dome itu di-grounded sama Amerika karena mahal sekali. Dia ketakutan dibom dari negara-negara Middle East yang lain. Terbukti benar omongan Einstein itu dari sisi teori kebenaran of humanity, bahwa sesuatu itu bisa dinilai benar salahnya, layak enggak dia dipikirkan untuk diterapkan. Misalnya layak enggak kita riset untuk membayangkan robot seks itu boleh ada enggak ya? Bapak Ibu kalau dilihat di YouTube, liberalism teori mengatakan oke-oke saja. Tapi di teritori negeri Pancasila yang bertuhan, berkemanusiaan, ya, saya rasa nggak ada satupun dosen kita yang mau gitu riset membuat bagaimana robot seks itu semirip mungkin dengan manusia. Nah, oke, kembali ke bahasan kita, vaksin Nusantara itu bakal menjadi ruwet karena game of power itu, Pak Freddy. Kalau di level kita bisa membuktikan nggak dia sains dalam pseudoscience di forum ilmiah kritis yang bebas dari komentar pers dan tekanan power, ya itu insya Allah. Dan walaupun manusia itu nggak mungkin netral lah, saya nggak tahu Pak Pandu Riono itu apakah cenderung ke membela Pak Terawan enggak, tapi dia epidemiolog bagus, ahli-ahli vaksin. Nah, kita bisa, karena menurut saya sudah cukup matang ya ilmu tentang vaksin itu untuk memutuskan ini pseudoscience atau sains ini. Ya, tentu karena ini sebuah pencarian, kadang-kadang dia perlu waktu, nanti di challenge itu biasa. Kayak internet addiction itu tahun 96, Dr. Kimberly Yang itu mengeluarkan konsepnya dan alat ukurnya 96. Kalau sekarang di beberapa negara sudah menjadi hukum, sudah masuk ke dalam definisi disorder atau kelainan jiwa. Jadi internet addiction, anak atau kita yang setiap saat kayak nggak bisa lepas dari gadget, pengen menyentuh, bahkan pengen menyentuh gadget lebih dari pengen menyentuh pasangan hidup kita. Kalau di sebelah kita tidur nggak bareng gadget, kita kehilangan kepercayaan diri. Kalau nggak ada pasangan hidup kita masih nggak apa-apa, itu udah masuk disorder. Nah ini just joke lah ya. Tapi Kimberly itu punya sebuah alat ukur, dan di beberapa negara itu udah jadi masuk ke hukum, masuk ke kamus disorder. Di Indonesia belum, sampai sekarang beberapa kali riset ini dari mahasiswa filsafat ilmu itu publikasinya keluar tuh, kita sampai dihubungi rumah sakit umum daerah yang menangani kejiwaan. Jadi kakak-kakak angkatan Anda mungkin sudah ada yang jadi konsultan mereka itu. Nggak tahu saya nggak ikut-ikut. Saya sampai dihubungi stay Pak Din tuh dicari-cari rumah sakit jiwa gitu. Karena banyak cukup banyak pasien rumah sakit jiwa itu yang mengalami internet dan addiction gadget disorder itu sampai level severity. Itu persentasenya kira-kira 0,3%, 0,2% dari penduduk kita. 500.000 orang kira-kira Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanya salah satunya siapa? Beberapa saudara-saudara saya kena. Ya. Bapak Ibu, mungkin saya punya teman yang anaknya
mau minta diantar melamar tokoh Anim. Sampai ibunya dengan sabar, ayo nak, tak antar yang mau kamu lamar. Nah, ternyata nggak ada. Ya, banyak itu, jangan kaget. Nah, ini tadinya dianggap hal yang nonsens, tapi sekarang sudah dianggap hal yang saintifik dan bisa diukur. Itu penting. Bapak Ibu penting untuk paham bahwa hal itu bisa diukur, bisa diketahui gejalanya dari awal. Nah, tentang vaksin Nusantara itu persis Pak Freddy, tapi menjadi lebih keruh karena terkait dengan politik. Itu ya Pak Freddy ya? Siap Pak. Saya hanya berpikir aja Pak. Jadi kan kalau teman-teman kan ada yang ambil penelitiannya mengenai tentang kesehatan, terus ada yang mencari discovery untuk obat. Nah, sedangkan yang nyata-nyata sudah ada manfaatnya tidak diakui gitu kan, artinya dianggap riset gagal. Bagaimana kalau riset-riset yang kita ini ujung-ujungnya adalah jadi hanya sebuah paper saja nanti gitu, karena ujian tahapnya itu sangat sulit gitu. Sedangkan contohnya lagi vaksin merah putih saja membutuhkan biaya yang banyak dan itu pun belum lolos gitu. Jadi agak tidak masuk logika juga, karena memang kenapa ini saya bahas, karena kemaslahatan suatu bangsa gitu. Jadi istilahnya tuh suatu kekokohan suatu bangsa terhadap negara lain. Lama-lama kita akan menjadi negara-negara impor saja tapi tidak berdiri sendiri, ataupun ada ahli-ahli akhirnya akan keluar, karena memang seperti yang Bapak bilang tadi, tekanan politik itu. Tapi bagaimana dari orang kita yang sudah memang saintis, yang memang pakar-pakar ini bisa menyampaikan ke dalam pemerintah sehingga ada sesuatu manfaat. Itu saja sih Pak. Oke, siap. Jadi ini ada menarik ya. Itu salah satu reason ya, alasan kenapa di kuliah ini saya menekankan 4 kebenaran. Dan tadi atas pertanyaan Pak Kemas itu kan saya bilang ya kebenaran pragmatik, kebenaran yang lain itu ya setara-setara saja gitu. Ya. Sesuai konteks. Nah, karena kita ini memang berpandangan ya, mayoritas dari kita dan saya pribadi itu sains dan engineering itu betul-betul bermakna kalau dia bermanfaat bagi masyarakat, maka nilai kebenaran pragmatik itu penting sekali. Jadi bagaimana nilai riset kita, ya kita lihat dia itu punya manfaat yang luas enggak untuk umat manusia. Nah, ini ada kembangan pertanyaannya. Kalau dari pertanyaan Pak Freddy tadi, jadi kita harus membayangkan kalau setelah selesai kita menerapkan ini, next step-nya apa? Next step-nya apa? Bisa nggak dia betul-betul bermanfaat? Atau kita berakhir di paper? Nah, betul sekali tadi kata-kata Pak Freddy, kalau 80% riset-riset Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan para peneliti di Indonesia itu sampai ke tahap betul-betul bermanfaat di masyarakat, itu akan luar biasa. Nah, tapi kalau ternyata dari penelitian tugas akhir S1, S2, S3 hanya kurang dari 1% yang sampai diterapkan, berarti berapa banyak energi intelektual kita yang terbuang di alam khayalan. Karena sebelum nyampe ke kenyataan berarti kan alam khayalan ya Pak Freddy ya. Kembali ke teori kebenaran kita tadi, bahwa disebut benar itu nyata. Nah, itu ya. Nah, sebetulnya Pak Freddy kalau ya itu sebenarnya mengungkap sejarah kehidupan saya, kenapa saya memutuskan sesuai arahan dari pendahulu intelektual saya, almarhum yang saya cintai Pak Profesor Putrat ya. Beliau menekankan begitu, Dimitri kamu pergi ke industri, kamu pergi main tuh, bahasa beliau main.
Nanti kalau sudah ilmu terapkan di mana-mana, betul-betul real itu bawa balik ke kampus. Jadi krisis apa ya? Krisis kepedihan intelektual ilmu yang nggak terterapkan itu relatif bisa lebih berkurang karena kita udah menerapkan gitu bapak-bapak ibu-ibu. Walaupun tentu tetap ya, mungkin saya baru menerapkan 1% dari kapabilitas intelektual saya atau kurang, tapi minimum sudah berusaha sekian puluh tahun. Nah, Pak Freddy itu kiatnya yang saya sebutkan tadi, kalau mau ilmu kita diterapkan, mulai dari ujungnya, mulai dari titik penerapannya. Ya, itu tidak terlalu sulit, tetapi kita perlu mau belajar dari nol. Biasanya karena ketika S3 itu mau nggak mau harus konsensus dengan pembimbing dan lain-lain, ya kita mengalah dulu ya di kuliah S3 itu kita belajar membuat paper lah, belajar membuat kebenaran-kebenaran yang paling enggak di level logis, empirical, pragmatik, konsensus bisa dipertanggungjawabkan. Dan setelah itu langsung ceburkan diri Bapak ke alam nyata untuk menerapkan ilmu. Nah, di situ nggak bisa milih ilmu itu sesuai topik penelitian kita, tapi mereka butuhnya apa? Pas masuk ke BMKG mereka butuhnya instrumen, ya, instrumen untuk menemukan misalnya longsor. Dan mau nggak mau belajar longsor dulu, dan itu supaya ilmu itu bisa diterapkan. Nah, kalau masalah negosiasi politik, seperti tadi Bapak bilang ya, debat-debat dengan pemerintah, apa dan lain-lain, ya itu saya memang terus terang bukan ahlinya ya. Tapi pada saat sangat diperlukan, kadang saya turun juga gitu. Saya berusaha ya, semampunya. Cuma banyak profesor sepuh, teman-teman saya senior itu kadang membatasi ya, karena bosan juga. Kadang-kadang hasilnya semua sudah ditentukan di depan, nama kita mau dipakai, kita malah keluar dari rapat-rapat kementerian dan lain-lain itu ya. Ada gunanya gitu. Nah, satu kenyataan yang sangat yang perlu kita cermati, orang biasanya kalau kuat di matematik, di sains, dia itu lemah dalam berpolitik. Nah, kalau misalnya kita ingin ya, membahas yang kayak vaksin Nusantara atau hal-hal yang memang kontroversial ya, dari awal harus punya teman-teman dari partai dan lain-lain yang kita ilmiahkan juga ya. Mereka jadi corong-corong kita. Barangkali mungkin gitu dulu Pak Freddy. Mohon maaf kalau Ya, sangat siap, Pak. kurang Terima jawab. kasih banyak, Pak, atas arahannya, Pak. Bimbingannya, terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, silakan Anda mulai mengerjakan kuis ya. Yang penting ya isi semampunya saja, nggak usah terlalu ideal. Mohon maaf kalau hari ini kuliahnya nggak terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.